Ada yang sakit? Kelvin Pak, sakit hati. Aduh. Sakit hati, Rek. Kenapa sakit Baru hati? diputusin katanya. Hah? Pak Arul, Pak. Baru diputusin Pak, curhat tadi malam. Oh, diputusin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang sakit? Kelvin Pak, sakit hati. Aduh. Sakit hati, Rek. Kenapa sakit Baru hati? diputusin katanya. Hah? Pak Arul, Pak. Baru diputusin Pak, curhat tadi malam. Oh, diputusin. Gak apa-apa lah. Pacarnya orang mana? Kelvin, orang mana Kelvin? Kalian jangan pacaran satu kelas loh ya. Nggak asik. Tapi sekarang lah jarang ngampus ya. Gimana mau ketemu ya? Ya Pak. Tapi semester depan kemungkinan kita sudah offline. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah divaksin semua. Sudah ada yang divaksin? Belum, Pak. Yang penting dompetnya divaksin biar selalu berisi. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan ada hiburan dari Noval. Ya Val, satu buah lagu Val, biar semangat teman-teman itu Val. Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang yang cukup cerah ini, tanpa hujan, tanpa kilat, tanpa petir, kita masih diberikan kesehatan, utamanya kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita masih bisa bertemu dalam suasana online. Dan semoga teman-teman kelas apa ini? Kelas E ya? D, C. Kelas D, Ustadz. Ya, diberikan kesehatan, begitu juga kepada kedua orang tua kita dan juga keluarga-keluarga kita dan para guru-guru kita dan semuanya biar sehat semua, amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan presentasi melalui Zoom yang kemarin sudah di-share makalahnya oleh pemakalah. Saya harap teman-teman sudah membaca dan mempelajari makalah yang di-share kemarin, sehingga unek-uneknya hari ini ditumpahkan, ya kan? Masa hujan aja yang ditumpahkan, nah unek-unek itu perlu ditumpahkan. Oke, baiklah, saya langsung pasrahkan, berikan waktu kepada pemakalah yang akan dimoderatori oleh kelompok mereka atau kelompok lain. Dimoderatori Saudara Calvin, Ustadz. Oh ya, dimoderatori Saudara Calvin, monggo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang juga Prai Yudi Rahmatullah, saja tadi sudah dibuka oleh Pak Prai. Untuk materi pertama
yaitu dari Mas Agung. Bisa langsung share screen dan memulai diskusinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang asas hukum ada beberapa ahli seperti yang ditampilkan di slide oleh Deliang, Sadipto Raharjo, Billy Floyd, Van Eychem, Holmes, Sultan, Sudikno, dan Dio. Dari di sini tuh, dari inti yang dari pendapat-pendapat itu ada bahasannya masing-masing seperti yang tertera di slide. Di sini juga ada bahwasannya asas hukum itu memiliki tiga macam bentuk, yaitu yang bersifat objektif, asas hukum yang objektif yang bersifat moral, asas hukum yang objektif yang bersifat rasional, yang subjektif bersifat moral maupun rasional. Ya, selanjutnya yaitu asas negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang dipimpin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang di mana yang diatur itu misalnya dari negara kesatuan kita yaitu negara Indonesia yang merupakan Sabang sampai Merauke. Nah, walaupun berbeda macam ragam, berbeda ras, suku, dan bangsa, kita tetap satu padu yaitu negara kesatuan Indonesia. Di sini negara kesatuan memiliki bentuk yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Apa sih desentralisasi? Desentralisasi yaitu seluruh urusan dalam negara diatur oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah akan mengikuti pemerintahan pusat tersebut. Dan desentralisasi merupakan yang di mana daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri, yang disebut daerah otonom. Negara kesatuan memiliki tiga ciri-ciri, yaitu implementasi dari DPR pusat, yang kedua tidak adanya badan lain yang berdaulat, yang ketiga kekuasaan tertinggi adalah pemerintah pusat. Nah, di sini asas umum negara kesatuan. Yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang kedua Medewin. Desentralisasi yaitu merupakan salah satu asas pemecara kewenangan pada negara kesatuan. Terus urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang disertai dengan penandaan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Sedangkan Medewin atau tugas pembantuan yaitu urusan pelimpahan dari pusat kepada daerah, itu yang disebut Medewin. Karena mungkin itu yang itu Mas apa share screen-nya nggak jalan, Mas? Jalan. Masih nama kelompok di sini ya. Di laptopnya sampean jalan, Pak? Ya, di laptop saya jalan. Oh, ganti ya. Ya, barangkali saya share screen Mas Agung, bisa stop share screen-nya. Oke. Sudah. Oke, silakan Mas Agung. Oke. Ya. Jadi di sini inti yang saya sampaikan bahwasanya asas hukum itu merupakan pokok-pokok atau dasar suatu hukum, sedangkan negara kesatuan adalah negara yang terdiri dari beragam macam suku, bangsa, dan daerah, akan tetapi tetap satu padu di negara tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih untuk materi Agung. Materi selanjutnya yaitu dari Mas Rizky Ramadhani. Waktu dan tempat persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas negara hukum.
Yang pertama itu asas negara hukum, yaitu kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh rakyat di suatu negara harus berpegang pada suatu undang-undang atau peraturan yang ada di negara tersebut. Lalu asas gagasan negara hukum ini pertama ini dikemukakan oleh dua orang, yaitu Plato dan juga Aristoteles, di mana Plato ini memberikan gagasan bahwa penyelenggaraan hukum yang baik itu didasarkan pada penyelenggaraan negara yang baik itu didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Sementara dikuatkan oleh Aristoteles dengan gagasan yang berbunyi yang memerintahkan suatu negara itu bukanlah manusia, melainkan akal pikiran yang sehat. Dan kesusilaan menjadi bukti apakah hukum itu berlangsung baik ataupun buruk. Lalu asas negara ini juga bersinggungan, itu bukan bertentangan, melainkan bersinggungan dengan prinsip bahwa semua warga negara dari kelas-kelas manapun dia berasal harus tunduk di bawah kendali hukum. Yang namanya prinsip itu disebut equality before law atau persamaan dalam hukum. Yang dimana prinsip tersebut itu menjadi prinsip yang penting di negara hukum. Lanjut, Mas. Lalu konsep negara hukum. Di sini konsep negara hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, Rechtsstaat, yaitu sebuah konsep dalam pemikiran hukum yang dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum. Jadi Rechtsstaat ini kan diterjemahkan sebagai negara hukum, artinya itu oleh Philip M. Hudson pada abad ke-19. Jadi Rechtsstaat itu sudah ada, namun negara hukum itu yang mengemukakan pertama kali itu adalah Plato dan juga Aristoteles dengan gagasan yang saya bilang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah rule of law, yaitu konsep di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta kelembagaannya itu menjunjung tinggi supremasi hukum atau menegakkan hukum itu di atas segala-galanya. Jadi Rechtsstaat ini sama rule of law ini sama, cuma bedanya kalau Rechtsstaat ini civil law, sementara rule of law ini common law, gitu. Lalu untuk unsur-unsur rule of law itu ada di sana, di mana adanya supremasi aturan hukum, lalu kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dan juga terjaminnya hak asasi manusia oleh oleh UU. Lalu yang ketiga adalah social legality. Kalau yang ini berbeda sama 2 yang pertama tadi. Kalau social legality itu lebih konsep hukum yang digunakan oleh negara-negara yang beraliran komunis atau sosialisme, di mana negara tersebut itu menggunakan ideologi komunisme dan juga sosialisme. Yang dimana lahirnya konsep social legality ini adalah konsep yang memiliki tujuan untuk mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon itu adalah negara seperti Britania Raya yang menggunakan konsep rule of law. Itu. Lalu yang terakhir, Mas, yang demokrasi. Ya, selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi itu berasal dari 2 kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat atau penduduk, lalu kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Yang dimana demokrasi adalah negara yang dalam suatu sistem pemerintahannya kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah. Lalu makna demokrasi ini sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, yang artinya bahwa rakyat itu yang memberikan ketentuan dalam masalah mengenai kehidupannya.
di Indonesia demokrasi itu diterapkan dalam bentuk musyawarah dan juga mufakat. Itu merupakan salah satu ciri demokrasi yang ada di Indonesia. Sampun Mas Kevin. Oke, baik. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Asas pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintah yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat dan bebas. Prinsip pemisahan kekuasaan ini telah dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Pemikiran besar berasal dari Inggris dan Prancis. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, federatif bertugas untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain. Sedangkan menurut Montesquieu, dalam masalah pemisahan kekuasaan, membedakannya dalam tiga bagian pola yang mirip dengan pola dari Locke, namun memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, legislatif. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, prinsip check and balance. Prinsip check and balance ini merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Mulanya prinsip tersebut merupakan prinsip ketatanegaraan berasal dari Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan yang dimaksud memadukan antara prinsip pemisah kekuasaan dan check and balance. Yang pertama, hubungan antara legislatif dan eksekutif. Hubungan antara legislatif dan eksekutif merupakan keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif telah diletakkan landasannya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Melalui amandemen tersebut telah terbangun sistem ketatanegaraan yang membawakan sifat di antara negara yang ada. Yang kedua, hubungan antara eksekutif dan yudikatif. Hubungan antara eksekutif dan yudikatif terletak pada kewenangan presiden untuk melakukan tindakan dalam lapangan. Yudikatif seperti memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang terakhir, hubungan antara legislatif dan yudikatif. Hubungan antara legislatif dan yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi. Sekian dari saya.